Perkenalkan, nama saya Bitunggul Magvero dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu dalam kurun 1 tahun. Besarnya pendapatan nasional dapat ditentukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional antara lain untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, untuk mengetahui tingkat kemakmuran negara, untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia, untuk mengambilan kebijakan ekonomi. Komponen pendapatan nasional terdiri atas sisi produksi dapat dirumuskan PN sama dengan EPQ. Sisa pengeluaran dapat dirumuskan GNP sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Sisi pendapatan dapat dirumuskan PN sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Ukuran perhitungan pendapatan nasional yaitu GDP atau PDB, GNP atau PNB, NNP atau PNN, PI, dan DI. Faktor-faktor yang memengaruhi komponen pendapatan nasional yakni pihak membeli atau konsumen yang dirumuskan dibagi Y sama dengan C tambah S. 2. Pihak penjual atau produsen yang dirumuskan dibagi Y sama dengan C tambah I. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Seandainya pendapatan nasional dibagi rata kepada setiap warga negara, sebab-sebab inflasi permintaan: pertama, permintaan melebihi penawaran; kedua, peningkatan biaya produksi; 3, peningkatan jumlah uang yang beredar; 4, berkurangnya jumlah barang di pasaran; 5, inflasi dari luar negeri; dan 6, inflasi dari dalam negeri. Cara mengatasi inflasi antara lain kebijakan moneter, 2, kebijakan fiskal, 3, kebijakan non-moneter. Selanjutnya adalah inti-inti dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah komponen penting dalam melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. Berdasarkan buku Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang karya Muhammad Amsal Shahban, data per kapita sebuah negara dapat digunakan untuk menganalisis ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara. Di samping itu juga dapat menjadi gambaran atas 1. Laju perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara; 2. Perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara; 3. Memprediksi tingkat pendapatan per kapita penduduk suatu negara untuk masa yang akan datang. Rumus pendapatan per kapita ada 2 komponen untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu Gross National Product atau GNP, atau pendapatan negara dalam 1 tahun dalam jumlah penduduk atau population dalam kurung P. Adapun dalam buku IPS terpadu sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, cara menghitung adalah GNP dibagi cara menghitung penduduk per kapita adalah GNP dibagi jumlah penduduk. Fungsi menghitung pendapatan per kapita: 1. Mengetahui perkembangan suatu negara dari tahun ke tahun; 2. Sebagai acuan mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan
pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya, ketenaga kerjaan. Kelompok tenaga kerja. Ada angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Klasifikasi tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik, dan ada tenaga terdidik. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sekian dari saya, Abi Tunggul Mafero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelar cuy, jangan cuy, capek.